Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, suara saya agak kurang pas pagi ini sama dengan Pak Naf. Kurang jelas ya, karena sudah 2 hari ini kayak gini. Tapi kedengaran ya, jelas. Lagian baru gigi 1, gigi 2 kan, nanti gigi 3, gigi 4-nya bisa lebih keras. Ada sebagian kita yang belum familiar dengan puasa Daud ya. Ketika ada seseorang yang melaksanakan puasa Daud itu, ada yang heran gitu. Puasa apa kalau? Puasa apa kok? Kok hari Sabtu puasa? Kok hari Minggu puasa? Kok hari Selasa, Rabu gitu. Dia kenalnya hanya puasa Senin, Kamis kan. Itu yang tertinggi. Jadi kalau puasa hari Sabtu, hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu kan, hari Jumat, nah itu ini apa ini? Malahan ada seorang ustadz yang cukup terkenal, kalau saya sebut namanya Bapak Ibu mungkin tahu. Nah, dia katakan begini, ini puasa apa ini? Puasa kafarat. Puasa kafarat tahu ya, puasa pengganti karena hukuman kan. Nah, misalnya seseorang yang keceplosan kan, bergaul siang hari bulan Ramadan, dihukum puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini. Mungkin dia bercanda dan mungkin juga dia emang nggak tahu gitu. Nah. Jadi dalam agama kita setidaknya ada 3 puasa rutin gitu, yang kalau kita lakukan itu insya Allah kita dinilai berpuasa terus-menerus gitu. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Dia dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Jadi suatu ketika, ini dalam hadis Bukhari Muslim, dia dikadukan kepada Nabi karena dia bersumpah yang sumpahnya itu aneh bagi sebagian kaum muslimin. Katanya, ukhbira Rasulullah SAW anni aqulu, saya dikadukan kepada Nabi karena saya bersumpah. Bunyi sumpahnya itu, la asumu mannan nahara wa la aqumu mannan laila ma'ishtu. Jadi sumpahnya begini, saya akan puasa setiap hari, puasa setiap hari ya. Wala aqumu mannan laila, saya akan salat malam setiap malam sepanjang malam. Ma'istu, selama saya hidup. Kan hebat itu sumpahnya. Dia akan puasa sunat terus menerus, tentunya di luar yang haram puasa ya, misalnya hari tasyrik, apa lagi hari tasyrik yang haram puasa, hari tasyrik, terus hari apa lagi, hari raya kan. Nah, jadi dia mau puasa tiap hari dan dia mau salat malam setiap malam sepanjang malam. Nabi aja puasanya salatnya itu nisfahu awinkus minhu qalila kan, dalam surat Al-Muzammil itu disebutkan separuh
kurang atau lebih kan, lebih kurang separuh malam. Jadi dia dipanggil oleh Nabi Abdullah ini, saya dengar kamu bersumpah akan puasa tiap hari, akan sholat malam setiap malam, sepanjang malam. Apa benar itu? Fakultu, qad qultu, katanya. Saya jawab pada Nabi, ya, saya memang bersumpah seperti itu. Kata Nabi, innaka la tastati'u dzalika. Kamu tidak akan mampu. Jadi kata Nabi, jangan, tidak boleh itu, kamu tidak akan mampu. Mungkin karena semangatnya kan. Biasanya kalau kita habis puasa Ramadan itu ada yang bertekad dalam diri, malah ada yang bilang, buka rajin puasa sunat. Itu masih dekat-dekat Ramadan itu, masih Syawal atau apa, habis puasa 6, iya lama puasa, akhirnya bertekad. Tapi lama kelamaan juga sebagian luntur dulu. Jadi kata Nabi, tidak mampu kamu itu, tidak usah. Fasum, kalau kamu mau puasa, fasum wa aftir wa kum wa nam, kata Nabi. Tidak boleh itu. Kamu boleh puasa sunat, tapi jangan tiap hari. Jadi ada puasa, ada tidak. Jangan tiap hari. Waqum wanam, kamu boleh bangun malam itu untuk ibadah, tapi harus ada tidurnya. Jangan sampai tidak tidur. Boleh tiap malam, tapi ada tidurnya. Jangan manal laila itu sepanjang malam. Terus fasum salasata ayyam minas syahri fa innal hasanata bi asyri amsalha fa inna dzalika mislu siyamid dahr. Kata Nabi, kalau kamu mau puasa tiap hari, saya tunjukkan caranya, kata Nabi. Mau ya puasa tiap hari, ada caranya. Tidak perlu setiap hari itu puasa, tapi ada caranya, kata Nabi. Apa caranya? Kamu puasa 3 kali sebulan. Salah satu ayam, 3 hari saja sebulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu minimal dibalas 10. Jadi kalau 3 kali 10 berapa? 30. Sebulan 30. Berarti dzalika mislu siyamid dahri. Itu sudah berarti kamu puasa sepanjang waktu. Kalau sebulan 3 hari kali 10 30 kan maksimal bulan dalam tahun Komariah itu kan 30, 29, 30 kan gitu. Berarti sudah sepanjang tahun itu. Di luar Ramadan yang rutin dan lain-lain. Kalau mau puasa insidentil juga tidak apa-apa. Tanggal 13, 14, 15 di bulan itu, Muharram, Safar. Ulama menyebutkan itu 15, berapa? 13, 14, 15. Atau kalau ada kendala misalnya, boleh terserah saja. Sebab dalam hadis itu disebutkan salah satu ayam, 3 hari. Jadi pilih aja 3 hari dalam apa itu, mati-mati. Jadi 3 hari. Nah itu sudah puasa sepanjang waktu itu. Jadi kalau kamu sulit, berat, dan bagaimana positifnya, salah satunya misalnya puasa itu mendetoks kan, detoksifikasi, membuang racun-racun dalam tubuh yang 3 hari sebulan itu. Kita bisa nanti pelajari di mana, di internet atau apa, bagaimana bagusnya. Tapi kemudian Abdullah ini menawar, ibarat orang belanja, membeli, dia menawar. Tapi nawarnya itu beda. Kalau orang nawarnya kan turun kan, tapi ini nawarnya naik. Apa katanya? Inni uti'u afdala min dzalika ya Rasulullah.
saya kuat, saya bisa, insya Allah lebih dari itu. Kok cuma 3 sebulan puasa, sementara dalam bulan itu ada 30, ada 29, kan kecil sekali persentase. Jadi dia nawarnya naik. Bukan seperti kebanyakan kita, kalau bisa ibadah ini di korting kan, dia naik nawarnya itu. Katanya saya bisa lebih dari itu. Tambahlah ya Rasulullah. Itu mode kalau jalan. Oke, kalau kamu ingin puasa rutin yang lebih hebat lagi, boleh. Fasum yauman wa aftir yaumain. Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Jadi kalau tadi 3 kali sebulan, ini naik ini. Kalau puasa sehari, tidak puasa 2 hari, kan sekali 3 hari. Ada yang maknai ini dengan puasa Senin Kamis itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu kan berarti minimal 8 hari sebulan kan. Nah, 8 hari sebulan. Nah, kalau bisa jadi juga nanti 9, tergantung apanya. Udah naik itu, udah 1/3 kan. Jadi kamu boleh itu. Tapi dia kemudian protes terus itu. Ya Rasulullah, inni uti'u afdalan dzalika. Saya bisa lebih dari itu. Apalagi yang lebih hebat dari itu, apalagi ya Rasulullah. Dia mau ngejar sumpahnya tadi itu. Nabi kan udah bilang enggak bisa. Ini kan masih ada jeda-jedanya itu. Dia masih nawar lagi. Kalau memang enggak boleh puasa rutin tiap hari, ya apalagi kalau cuma 8 kali atau 9 kali sebulan kan masih kurang. Kata Nabi, boleh. Fasum yauman wa aftir yauman wa dzalika min siyami Daud alaihissalam wa huwa afdhalus siyam. Kata Nabi, kamu boleh puasa sehari, tidak puasa sehari, puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa. Pokok seperti itu. Nah, itu dia puasa Daud, kata Nabi. Sehingga tidak ada hari Seninnya, hari Selasanya, pokoknya puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Ia bisa tiba di Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis, minimal sekali 2 minggu ketemu di hari-hari itu. Itulah dia puasa Daud, kata Nabi. Dan wahuwa afdhalus siyam. Itu adalah puasa sunat terbaik. Kita tidak sempat cerita terbaiknya. Coba nanti pelajari lagi mana terbaiknya itu puasa Daud itu. Bagi yang banyak ngeluh-ngeluh sekarang itu kesehatannya itu, coba cari puasa Daud itu gimana. Kan kita ini sudah umuran setengah abadan. Saya sudah, ya kita kan rata-rata seangkatan, umur 50-an sekarang kan. Nah itu udah mesti melirik ke sini ya, untuk di samping ibadah yang utama tentu ibadah ya. Tapi yang Abdullah ini kemudian bilang lagi, ya Rasulullah, ini uti'u afdala min dzalika. Ya Rasulullah, kalau sekali 2 hari kan 30 kan cuma 15. Masih ada kosong-kosongnya itu, ada 15 kali lagi atau 14 kali lagi. Saya masih sanggup lebih dari itu. Misalnya 2 kali puasa, sekali enggak, atau gimana. Dia tak masih nawar lagi itu. Mungkin dia terobsesi dengan sumpahnya itu, mau tiap hari. Nah, minimal longgar-longgar dikit ya. Ya Rasulullah, saya masih sanggup lebih dari 15 hari sebulan itu, sekali 2 hari itu. Nah, Nabi kemudian katakan begini, qala Rasulullah la afdala min dzalika. Tidak ada yang lebih daripada ini, tidak ada yang lebih hebat daripada ini. Kamu ini yang maksimal, tidak boleh lagi. Agama ini bukan untuk menganiaya. Agama ini bukan hanya mikirkan pahala-pahala tanpa kemudian ada unsur lain. Agama ini berimbang. Nah, itu sudah paling maksimal. Tidak ada lagi yang lebih hebat dari itu. Nah, jadi
ini merupakan pilihan-pilihan dilakukan oleh Rasulullah jika kita memang ingin sepanjang waktu berpuasa. Ada 3 pilihannya itu, dan kita bisa mulai dari yang mana yang bisa. Yang pasti untuk 3 kali sebulan, kalau yang tertib 13, 14, 15, kalau ada halangan bisa milih yang lain, pokoknya 3 kali sebulan. Mengingat track record kita berpuasa, nah itu rasanya mungkin tidak sulit kan. Cuma bagaimana kita mengatur, mengingat dan lain sebagainya, itu saja. Bahkan sekarang itu populer itu puasa Senin Kamis. Di mana-mana orang puasa Senin Kamis. Kalau beracara yang ada makannya itu dihindari itu yang jadwalnya Senin Kamis. Syanu puasa. Dan itu sesuatu yang bagus. Kita kan bisa saling menguatkan. Nah, kalau sudah lewat itu naik kelas lagi kan bagus. Dari Senin Kamis naik ke Daud kan. Nah, kita dapat yang afdal siyamnya, puasa terbaiknya. Terbaik tentu saja tidak ukurannya pahala di akhirat. Terbaik itu semuanya. Sejak dari kehidupan kita hari ini yang mungkin kita tahu dan mungkin orang beritahu baiknya, tapi tentu banyak yang masih tersimpan di situ. Nah, itu yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi inilah syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang semua itu tentu untuk kebaikan kita, baik di dunia dan di akhirat. Ada baiknya kita dalam hal ini juga saling menguatkan, saling mengingatkan, agar kita nanti memang terus bareng-bareng sama-sama, misalnya untuk kebaikan, insya Allah sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Besok hari Senin kita puasa ya. Besok hari Kamis ya, atau yang lebih tinggi lagi, saya sekarang puasa Daud begini ya, sehingga nanti kita bisa Malahan dulu di sebuah Pemda itu ada buka bersama puasa sunat. Saya waktu itu agak kami buka bersama saat hari itu kan, buka bersama dia puasa sunat. Oh, rupanya dia puasa Senin Kamis. Ada buka bersamanya di rumah wakil wali kota atau wali kota. Terserah bagaimana kita motivasi diri kita sendiri. Yang jelas Allah, Rasulullah SAW sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan ada pilihannya. Kita bisa berangkat dari kondisi kita yang semuanya itu baik bagi kita, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara duniawi, apalagi ukhrawi. Semoga bermanfaat. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.